Bab 483. Keluarga Qin. Setelah Pharaoh Ding kembali ke rumah keluarga Ding, karena Gilman Ding sudah meninggal, dia dengan cepat menguasai seluruh keluarga Ding. Setelah menguasai keluarga Ding, hal pertama yang dilakukan Pharaoh Ding adalah menghilangkan semua sisa kekuatan Gilman Ding dengan menggunakan guntur. Setelah menghilangkan sisa kekuatan Gilman Ding, Pharaoh Ding menjadi kepala keluarga Ding yang sebenarnya. Setelah benar-benar menguasai keluarga Ding, Pharaoh Ding mulai mengambil tindakan terhadap Sekte Iblis Langit, dan dalam waktu setengah hari, puluhan ribu pulau yang dikendalikan oleh Sekte Iblis Langit semuanya dibersihkan. Tentu saja, meskipun ini adalah alasan kekuatan keluarga Ding, ada alasan lain, yaitu, sekte seperti Sekte Iblis Langit tidak melawan keluarga Ding. Segera, Sekte Iblis Langit, Sekte Changlan, Sekte Nebula, Sekte Senji dan sekte lainnya membentuk aliansi terbuka. Semua kekuatan digabungkan bersama. Sedangkan pada saat ini, keluarga Ding berhenti. Rumah keluarga Ding. Pharaoh Ding duduk di kursi pertama di ruang keluarga Ding. Di sebelahnya, ada 3 lelaki tua dan beberapa tokoh penting keluarga Ding. Kepala keluarga, mengapa berhenti sekarang? Hari itu Sekte Iblis Langit dan sekte lainnya melukai kepala keluarga lama, membunuh tetua Gilman Ding, bahkan kepala keluarga juga hampir jatuh ke tangan mereka. Jika dendam ini tidak dibalaskan, bagaimana keluarga Ding bisa berpijak di laut ribuan iblis? Menurut pendapatku, kita harus membunuh semua sekte ini sekaligus. Seorang pria paruh baya berdiri dan berkata dengan marah. Duduk. Seorang lelaki tua di samping Pharaoh Ding memelototi pria paruh baya itu dan berkata, Smith, Pharaoh mempunyai alasan untuk melakukan ini, jadi mengapa kamu berteriak? Pria paruh baya bernama Smith Ding melengkungkan bibirnya. Meskipun hatinya sedikit tidak senang, dia tidak berani melawan lelaki tua itu, jadi dia hanya bisa duduk dengan enggan saat ini. Pharaoh Ding melirik semua orang, kemudian berkata, aku mengerti perasaan semua orang. Kejadian ini memang memalukan bagi keluarga Ding. Aku mengerti bahwa semua orang ingin membalas dendam. Tetapi apakah kalian pernah berpikir Sekte Iblis Langit ini jauh lebih rendah dari keluarga Ding, bahkan mengandalkan kekuatan keluarga Ding, tetapi sekarang mereka berani bergandengan tangan untuk menyerang keluarga Ding? Pharaoh, maksudmu seseorang mendukung sekte-sekte ini? Pria tua yang menghentikan Smith Ding mengerutkan kening. Pharaoh Ding mengangguk dan berkata, jika tidak ada yang mendukung sekte ini dan memberi mereka 100 keberanian, mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadap keluarga Ding. Dan karena mereka berani melakukan sesuatu, maka dengan kata lain, pasukan pendukung mereka berada di bawah keluarga Ding atau bahkan di atas keluarga Ding. Jika kita terus bertindak gegabah sekarang, maka kemungkinan besar kita akan memberi pihak lain kesempatan untuk memberikan pukulan telak kepada keluarga Ding. Terjadi keheningan beberapa saat dan seseorang tiba-tiba berkata, apakah itu kerajaan Ding Han? Mendengar ini, wajah semua orang sedikit berubah. Meskipun keluarga Ding adalah penguasa di laut ribuan iblis ini, tetapi bagi raksasa kerajaan Ding Han, kekuatan keluarga Ding bukanlah apa-apa. Jika kerajaan Ding Han benar-benar menyerang keluarga Ding, maka keluarga Ding akan berada dalam bahaya. Mengapa kita tidak bersekutu dengan kerajaan Ding Han? Orang lain berkata dengan suara yang dalam, kepala keluarga, kebangkitan kaisar, telah menjadi tak terbendung. Keluarga Ding seharusnya tidak diam saja. Aku menyarankan agar kita harus mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan kerajaan Ding Han. Selama kita bersedia, kerajaan Ding Han hanya akan memilih pihak kita, bukan sekte lain ataupun sekte iblis langit.
Menurutku pernyataannya masuk akal. Seorang pria paruh baya lainnya berdiri dan berkata, dulu ada mantra pembatas wilayah, tapi sekarang setelah mantra pembatas wilayah rusak, jika kerajaan Dinghan bermaksud untuk menghancurkan keluarga Dinghan, apa yang dapat dilakukan keluarga Ding untuk menghentikan mereka? Oleh karena itu, keluarga Ding harus mengambil inisiatif untuk membentuk aliansi dengan kerajaan Dinghan. Segera, beberapa orang setuju, menyarankan agar Pharaoh Ding membentuk aliansi dengan kerajaan Dinghan. Apakah kalian lupa apa yang dikatakan Tuan Xiao? Pharaoh Ding melirik semua orang. Jika tidak melihat warrior yang, dia mungkin akan membentuk aliansi dengan kerajaan Dinghan, karena ini adalah pilihan terbaik untuk keluarga Ding sekarang. Tetapi setelah melihat warrior yang, dia tahu bahwa pilihan terbaik ini mungkin akan membawa bencana bagi keluarga Ding di masa depan, seperti yang dikatakan Tino Xiao. Kerajaan Dinghan sangat kuat, dan Julian Luo adalah kaisar kontemporer. Ada banyak keluarga dan sekte bangsawan yang mendukungnya. Tetapi apakah warrior yang lemah? Kerajaan Qin dan monster hitam mungkin tidak sebagus kerajaan Dinghan, tapi bagaimana dengan Raja Siluman di wilayah Siluman? Ada juga Tino Xiao. Dengan kebijaksanaan dan kemampuan Tino Xiao, jika bukan karena warrior yang, atau apapun, apakah dia akan membiarkan putrinya menikahi warrior yang dan mendukung warrior yang? Yang terpenting adalah warrior yang sendiri. Potensi warrior yang sangat menakutkan. Selama dia tidak mati, dia pasti akan menjadi master super seperti si pengembara di masa depan. Perlu diketahui, kekuatan nasional kerajaan Dinghan jauh lebih kuat dari sekarang. Tetapi bukankah tetap dibunuh oleh si pengembara? Tentu saja, ada masalah yang paling penting, itu adalah ayahnya dan dia hampir mati kali ini. Ayahnya masih koma, ini semua karena Julian Luo, jadi mengapa dia pergi untuk membentuk aliansi dengannya? Semua orang di lapangan terdiam. Mereka tidak bisa mengabaikan kata-kata Tino Xiao. Ini adalah orang yang aneh. Karena kata-katanya, keluarga Ding sekarang ada. Orang tua di sebelah Pharaoh Ding menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nak, kamu saja yang membuat keputusan, aku percaya kamu tidak akan membiarkan keluarga Ding jatuh ke jalan buntu." Pharaoh Ding terdiam beberapa saat, kemudian berkata, "Masalah ini biarkan dulu, aku masih perlu memikirkannya." Mendengar ini, semua orang mengangguk mengerti. Hal semacam ini terkait dengan masa depan keluarga Ding, tidak boleh tergesa-gesa, harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Setelah semua orang bubar, Pharaoh Ding menggelengkan kepalanya dengan warna pahit di matanya. Sekarang dia tiba-tiba menemukan bahwa bukan warrior yang meminta mereka untuk membentuk aliansi, tetapi bagaimana keluarga Dingnya dapat membentuk aliansi dengan warrior yang, atau pasukan yang diwakili oleh warrior yang. Awalnya, dia dan warrior yang memiliki sedikit persahabatan, kedua belah pihak seharusnya bekerja sama dengan bahagia, tetapi sayangnya, hanya karena satu orang, kedua belah pihak sekarang seperti musuh, dan keluarga Ding yang bahkan lebih malu sekarang. Benny Qin itu memang sialan. Memikirkan Benny Qin, wajah Pharaoh Ding tiba-tiba berubah. Dia berteriak, "Paman Kuan, tolong beritahu keluarga Qin agar Benny dapat segera bersembunyi." Tidak, sudah terlambat. Ayo pergi ke keluarga Qin. Setelah kembali ke rumah Ding, serangkaian kejadian membuatnya kewalahan dan membuatnya melupakan Benny Qin. Memikirkan dia sekarang, dia memikirkan sebuah pertanyaan, yaitu, mungkinkah warrior yang membiarkannya pergi? Jawabannya tidak mungkin.
Dengan temperamen warrior yang, dia akan 100% membunuh Benny Qin dan keluarga Qin tidak memiliki penguasa alam kaisar yang dapat menghentikan warrior yang. Keluarga Qin. Keluarga Qin terletak di sebuah pulau di Laut Ribuan Iblis. Setelah Benny Qin kembali ke rumah Qin, ketika dia berpikir bahwa tunangannya akan memukuli dirinya sendiri untuk seorang pria dan harus berlutut untuk meminta maaf, paru-paru Benny Qin tampaknya meledak. Ini memalukan bagi seorang pria. Benny Qin tidak berani menyusahkan Fero Ding. Meskipun pihak lain adalah tunangannya, dia tahu betul bahwa itu adalah masalah yang sangat sederhana bagi pihak lain untuk membatalkan pertunangan. Selain itu, jika seseorang tidak dapat menghadapinya, menyinggung keluarga Ding, itu juga dapat membawa bencana besar bagi keluarga Qin. Tapi dia tidak bisa menelan kekesalan ini. Dia tidak berani menyusahkan Fero Ding, tetapi dia tidak khawatir tentang warrior yang. Setelah kembali ke rumah Qin, Benny Qin menemukan ibunya, kemudian menjelaskan urusan Fero Ding dan warrior yang di depan ibunya. Ibu Benny Qin adalah seorang wanita cantik berusia 40-an, bernama Yuanita Luo yang merupakan master alam bangsawan. Dalam keluarga Qin, kekuatan semacam ini secara alami bukan yang terbaik. Tetapi karena hubungannya dengan Fero Ding, dia memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Qin, lebih tinggi dari suaminya, ayah Benny Qin. Setelah mendengarkan kata-kata Benny Qin, Yuanita Luo berkata, Fero ini dibesarkan olehku secara pribadi. Dia bukan orang yang tidak berperasaan. Kamu seharusnya sudah salah paham. Tapi itu tidak masalah. Aku akan membawamu bersamamu. Besok. Seharusnya tidak apa-apa untuk menjelaskan padanya. Adapun pria itu, ya, dia ingin membunuhmu. Bahkan jika dia adalah teman Fero, aku tidak akan pernah membiarkannya pergi. Aku, ibu, orang itu sangat kuat. Di samping, saudara perempuan Benny Qin tiba-tiba berkata, dia, bahkan Paman Ding hampir dibunuh olehnya. Dan, dia kaisar pedang dari wilayah selatan. Lebih baik kita tidak memprovokasi dia. Ketika dia melihat kekuatan warrior yang dengan matanya sendiri. Terhadap warrior yang, dia tidak bisa melupakannya sampai sekarang. Dengan kekuatan peringkat kedua alam spiritual, dia hampir membunuh master alam bangsawan. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kaisar Pedang. Yuanita Luo mengerutkan kening dan berkata, Kaisar Pedang yang mana? Gadis itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Benny Qin mendahuluinya, apanya Kaisar Pedang, itu hanya seorang kultivator pedang dari wilayah selatan. Juga, Meta, siapa saudaramu? Kakakmu telah ditindas, tetapi kamu masih membantu orang luar berbicara. Benar-benar serigala berbulu domba. Gadis itu tiba-tiba merasa sedih dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yuanita Luo melambaikan tangannya dan berkata, tidak peduli siapa dia, jika dia berani membunuh putraku, aku tidak akan membiarkannya pergi. Sebarkan pemberitahuan dan biarkan semua mata-mata keluarga Qin mencari orang ini, temukan, dan laporkan segera. Keluarga Qin tidak menonjolkan diri selama bertahun-tahun, dan hari ini akan membunuh orang untuk meningkatkan kekuasaan. Aku tidak percaya Fero akan menyalahkanku karena membunuh seorang pria. Mendengar ini, Benny Qin sangat gembira, dengan dukungan ibunya, adalah kepastian untuk membunuh kekasih Fero Ding itu. Apakah pria itu sangat peduli dengan ibunya? Saat itu, dia secara pribadi mengirim seseorang untuk menangkap keluarganya, kemudian menghina kerabatnya di depannya untuk melihat seperti apa ekspresinya. Memikirkan adegan itu, mulut Benny Qin tiba-tiba menunjukkan senyum bahagia. Sedangkan pada saat ini,
3 pria berpakaian hitam menyelinap ke rumah keluarga Qin dengan tenang. Segera setelah itu, master peringkat keempat alam bangsawan keluarga Qin entah bagaimana meninggal di kamarnya. Bersambung.